Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, dan juga panjang umurnya. Amin, ya robbal alamin. Guys, sebelum lanjut, kita simak dulu video ini. Hari ini baru saja Mahkamah Agung menerbitkan SEMA, Surat Edaran nomor 3 tahun 2020. Kita akan coba tampilkan ini tentang pelimpahan dan juga penyelenggaraan pemeriksaan pokok perkara dalam hal terdapat permohonan pra-peradilan ada di layar belakang. Oke, tanggapan Anda seperti apa, Bang Rifai, melihat Surat Edaran yang baru saja diterbitkan oleh Mahkamah Agung? Ini bukan? Iya, betul. Pertama, ini yang memang kami tunggu, Mahkamah Agung bisa segera bersikap untuk menegaskan bunyi KUHP itu sendiri. Karena memang saya berbeda pandangan dengan Bang Al-Kathiri. Justru apa yang disampaikan Mahkamah Agung penegasan dari KUHP, karena KUHP sendiri sebenarnya jelas sudah menegaskan pra-peradilan itu bisa dilakukan secara berulang sepanjang perkaranya masih dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap penuntutan. Sedangkan kalau sudah masuk ke persidangan maka tidak ada lagi pra-peradilan bisa diajukan. Sedikit ke bawah untuk melihat poin-poinnya. Di poin B-nya ini terlihat ya, pra-peradilan yang didaftarkan setelah pokok perkara dilimpahkan tidak menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Jadi ini merupakan sebuah penegasan dari bunyi KUHP itu sendiri, khususnya pasal 163 ayat 1 huruf G, ya, di mana bunyinya putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Jadi jelas bisa diulang-ulang tapi dalam konteks penyidikan dan penuntutan. Video ini simak sampai tuntas agar tidak gagal paham. Saya punya kabar terbaru terupdate untuk kalian semua. Dan ini mengenai bagaimana sih nasib daripada Mas Roy Suryo dan juga Bu Tifa yang sepertinya semakin terdesak dan juga terpojok. Karena merasa mereka ini semakin terancam untuk tidak bisa lagi melakukan berjilid-jilid pra-peradilan. Ke-7, ke-8, ke-9, sampai ke-100 guys ya. Karena praktisi hukum di Indonesia sepertinya sudah mulai bersatu untuk menghalau peradilan yang berjilid-jilid Mas Roy Suryo ini. Walah, gimana tuh Mas Roy? Yang pertama, di sini ada Jahmada Girsang dan juga timnya, dan juga ada di sini Bang Rismon Sianipar mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal dan undang-undang yang memperbolehkan pra-peradilan berjilid-jilid atau berulang-ulang. Dan disinilah berjilid-jilid pra-peradilan ini dimanfaatkan oleh Mas Roy Suryo beserta timnya untuk mengulur-ngulur waktu persidangan pokok perkara. Semoga nanti Mahkamah Konstitusi memberikan kejutan terbaru ya teman-teman, kita doakan lancar. Dan yang kedua adalah di sini ada Damai Harilubis dan juga Bang Egy Sujana yang juga hari ini mendatangi Pengadilan Negeri untuk mengusulkan dan juga mendesak agar majelis hakim menolak seluruh pra-peradilan berjilid-jilid Mas Roy Suryo dan Bu Tifa. Begitu. Di belakang saya ada John dan ada Ramses mau mengajukan atau mengadu dalam hal permohonan uji materi atas undang-undang atau KUHP yang baru. Itu tujuan kami hari ini ya. Jadi apa yang kenapa kami perlu uji materi? Karena kami rasakan ada beberapa hal yang harus diluruskan atau harus dibenarkan dalam penegakan hukum saat ini, khususnya pra-peradilan. Jadi seperti kita ketahui bahwa pra-peradilan itu diatur dalam KUHP pasal 158 huruf A ya, yang berhubungan dengan pasal 89 KUHP juga, yang mengatakan bahwa pra-peradilan itu memang boleh dilaksanakan tapi harus nyambung ke pasal 89 yang disebut upaya paksa. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah yang faktanya sekarang ini terjadi, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada peradilan yang menurut kami selaku warga negara dan sekaligus juga selaku penegak hukum, ada hal-hal yang menurut kami tidak etis atau tidak normatif lagi, tidak berdasarkan KUHP yang kami sebut tadi pasal 158 huruf A dan pasal 89. Apa yang menjadi keberatan kami selaku warga negara dan juga selaku penegak hukum dan warga biasa adalah terjadinya pengulangan pra-peradilan. Katakanlah yang dilakukan oleh seorang tersangka, bahkan terdakwa sekarang ini adalah Roy Suryo. Nah, sesudah kami pelajari, kami amati selama
mulai dari Prapit 1 sampai Prapit 3, 4 sekarang ini kalau nggak salah ya, itu apa yang menjadi benturan dalam hukum. Yes, sekedar info buat kalian semua ya. Ini info penting. Refli Harun dan juga Roy Suryo, wah, ternyata sudah memasukkan kembali pra peradilan yang kelima, guys. Gila. Waduh, Mas Roy, Bu Tifa, gimana? Kok Prabit melulu ya? Kapan selesainya masalah ini? Kan Pak Jokowi sudah siap tuh menghadapi di persidangan. Ya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan sebaik-baiknya, tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan. Prapit kelima sudah kita daftarkan. Sudah kita daftarkan. Apakah akan tetap berlangsung atau tidak? Tunggu tanggal mainnya, jadwal sidangnya. Ya, itu. Prapit kelima itu adalah tentang permintaan dari hakim sendiri. Hakim kan mengatakan kurang pihak waktu itu. Kita tambahkan. Nah, kalau kurang kita tambahi. Waktu itu ganti rugi kan. Ganti rugi Prapit ketiga itu amanah dari Prapit pertama. Prapit pertama kita disuruh membuat ganti rugi. Oke, kita buat di Prapit ketiga. Prapit ketiga ditambahkan pihak. Oke, kita tambahkan di Prapit kelima. Jadi kalau ini ditolak, ya lucu juga. Ya, dia yang minta, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, ya, satu, pihaknya cukup satu. Ya, dari Kementerian Keuangan yang dimana. Oke, ya. Waduh, gila, ngeri ya. Udah yang kelima, guys. Sekarang itu loh, udah mengajukan yang kelima kalinya Prapit. Belum selesai yang keempat, sudah masuk lagi pendaftaran yang kelima. Inilah yang menjadi beban negara. Ya, warga negara ya di sini melihat sebuah akrobatik mereka yang makin tidak jelas, gak karuan, yang semakin takut masuk sidang pokok perkara, yang semakin mengulur-ngulur waktu. Apakah mereka sedang berusaha mencari sebuah backingan yang kuat nih sekarang? Apakah ketika mereka sudah dapat backingan yang kuat, nanti akan di stop nih ke pengadilan pokok perkara atau bagaimana nih? Teman-temanku, saya melihat apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan tim ini, mengulur-ngulur waktu. Wah, kok kita jadi curiga gitu loh. Apa sih sebenarnya motif daripada Mas Roy dan Bu Tifa dan mereka semuanya kepada Pak Jokowi ini? Benarkah penelitian atau hanya dendam, ya kan? Jadi seperti kita ketahui bahwa pra peradilan itu diatur dalam KUHP pasal 158 huruf A ya, yang berhubungan dengan pasal 89 KUHP juga, yang mengatakan bahwa pra peradilan itu memang boleh dilaksanakan tapi harus nyambung ke pasal 89 yang disebut upaya paksa. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah yang faktanya sekarang ini terjadi, khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada peradilan yang menurut kami selaku warga negara dan sekaligus tugas selaku penegak hukum, ada hal-hal yang menurut kami tidak etis atau tidak normatif lagi, tidak berdasarkan KUHP yang kami sebut dari pasal 158 huruf A dan pasal 89. Apa yang menjadi keberatan kami selaku warga negara dan juga selaku penegak hukum dan warga biasa adalah terjadinya pengulangan pra peradilan. Katakanlah yang dilakukan oleh seorang tersangka, bahkan terdakwa sekarang ini adalah Roy Suryo. Nah, sesudah kami pelajari, kami amati selama mulai dari Prapit 1 sampai Prapit 3, 4 sekarang ini kalau nggak salah ya, itu apa yang menjadi benturan dalam hukum, apa yang perlu diluruskan dalam hal itu. Nah, untuk itulah kami ada 7 orang ini, praktisi hukum atau penegak hukum dan warga biasa, dalam hal ini Rismon Hasiolan, Sianipar, juga turut terbeban. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami merasa hak konstitusional kami itu merasa terganggu. Apalagi kami selaku penegak hukum. Nah, untuk itulah kami datang mengadukan bahasa itunya dan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi
agar mau menyidangkan, memeriksa permohonan kami untuk menertibkan atau meluruskan proses pra-peradilan yang ada di KUHP pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Agar hal itu ditertibkan, jangan terjadi seperti sekarang, ada pengulangan, ada pengulur waktu, dan cenderung itu tidak memenuhi azas kepastian hukum. Perlu saudara ketahui bahwa azas yang dilanggar sampai saat ini menurut kami, tidak perlu banyak-banyak azas yang kami tampilkan. Satu, azas kepastian hukum. Dengan adanya kejadian Prapit 1, 2, 3, 4 dan mungkin berlanjut berikutnya, kami tidak tahu bagaimana kepastian penegakan hukum di Indonesia ini, terutama sesudah kita mendapatkan KUHP baru. Boleh dikatakan baru seumur jagung lebih ini. Baru Januari kemarin berlaku, ini baru Agustus. Alangkah beratnya nanti. Kemudian yang kedua, azas adalah azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang murah gitu loh. Itu terdapat Undang-Undang Pokok Kehakiman. Nah, dua azas ini saja menurut kami selaku hukum warga negara, ini harus Mahkamah Konstitusi hari ini yang kami ajukan permohonan itu harus mengambil sikap sesuai dengan kewenangannya. Satu tugas kewenangan daripada mahkamah ini adalah untuk menguji materi dari satu undang-undang apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kami sudah menyusun permohonan kami dan hari ini didaftarkan. Moga dalam waktu dekat ini mahkamah dapat membuat jadwal persidangan agar benar-benarkah pengujian permohonan kami untuk diuji pasal 158 Yungto pasal 89 KUHP itu berbenturankah dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 poin D. Saya kira ini yang perlu. Jadi kami tergerak selaku warga negara agar hal ini harus ditertibkan dan harus ada keputusan dari mahkamah agar ini menjadi suatu putusan yang baru, yang ada aturan yang barunya, yang dimaknai bahwa pra-peradilan itu diajukan hanya satu kali dalam satu perkara. Perlu kita ketahui bahwa pasal 89 KUHP ada 9 objek yang memang boleh diajukan pra-peradilan. Tapi kalau itu diajukan 1, 2, 3, itu akan bisa berlangsung pra-peradilan yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu, jelas dalam permohonan kami, agar pasal 158 poin A, Yungto pasal 89 KUHP itu harus dimaknai setiap perkara, satu pokok perkara, itu harus maksimal atau jangan maksimal, hanya boleh diajukan satu kali pra-peradilan. Bisa diajukan bersama 9 objek itu atau 2 objek atau 3 objek. Tapi tidak boleh lagi mengajukan pra-peradilan yang berjilid-jilid. Nah, kami selaku penegak hukum, sekali lagi saya katakan, selaku warga biasa, sangat konsen terhadap ini. Jika kami tidak maju, kalau kami tidak keberatan selaku warga negara yang sudah diperlakukan hukum KUHP baru ini, siapa lagi yang akan mengajukan? Kan begitu, kan? Jadi kami sehati sepikir, sependapat, artinya mari kita maju ke Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi segera menyidangkan ini agar terjadi suatu perubahan atau ketentuan yang baru, bukan merubah undang-undang itu, tapi harus dimaknai, harus ada ketentuan baru yang tidak merubah undang-undang itu. Kalau merubah undang-undang itu DPR, kan gitu kan. Tapi di sini kami agar Mahkamah Konstitusi membuat suatu petunjuk aturan yang final and binding. Intinya pra-peradilan itu diajukan satu perkara hanya satu kali. Saya kira rekan-rekan itu intinya ya. Nanti setelah detailnya barangkali sesudah sidang nanti kita ketahuan. Iya, kita ketahui apa respon dari hakim, apakah itu ada pembaruan, apakah itu langsung disidangkan dan sebagainya. Kita lihat, hari ini kita baru mendaftarkan. Harapan kami, dan bukan harapan kami bertuju saja di sini, menurut saya harapan seluruh penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, dan pengacara harus benar-benar
concern terhadap ini. Barangkali yang terlibat sekarang, bukan terlibat, yang sekarang ikut dalam proses pra peradilan 1, 2, 3, 4 di Pengadilan Negeri Selatan, itu ada pengacara, di situ ada hakim, di situ ada terdakwa. Nah, ini menurut kami, selaku penegak hukum harus concern, harus mempunyai jiwa opisi munibile, khususnya bagi mereka yang menjadi penasihat hukum terdakwa saat ini. Saya pikir itu yang menjadi pengantar kita dulu hari ini dalam pendaftaran permohonan pra peradilan khususnya untuk pasal 158 huruf A dan pasal 89 KUHP. Itu pengantar dari saya, dan memang hari ini adalah hal luar biasa. Mungkin banyak yang bertanya, para pemirsa dan YouTuber, kenapa ada Rismond di sini? Dan memang permohonan kami hari ini adalah permohonan yang boleh katakan yang mempunyai rex pending. Artinya ada hal baru. Kenapa? Nanti Rismond akan menjelaskan bahwa penegakan atau ilmu teknologi matematis yang disebut algoritma itu juga ternyata secara analogi bisa berlaku di hukum. Oleh sebab itu kami ajak beliau, dan benar-benar beliau akan membuat satu hal yang baru dalam penegakan hukum, bahwa hukum itu ternyata matematis. Nah, saya berikan kesempatan kepada Rismond untuk berbicara. Habis ini Denny ya. Bukan hanya mereka yang paham hukum sekarang, yang sadar, bahkan warga biasa seperti saya mengerti bahwa yang terjadi sekarang ini terjadi semacam disrupsi hukum, terjadi arah hukum yang tidak jelas ya ke segala arah, dengan terjadinya peradilan berjilid-jilid, fragmentasi ya, dipecah-pecah, di serialisasi, bahkan ada juga yang sudah maju ke pokok perkara kembali lagi ke pra-peradilan. Jadi rakyat seperti saya juga melihat ini perlu kepastian hukum. Oleh karena itu kami mengajukan menguji ya pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ya KUHP baru, sehingga Majelis Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap pasal 158 tersebut. Bagaimana tafsir dari Mahkamah Konstitusi terhadap 9 item yang merupakan upaya paksa itu ya Bang ya, 9 objek objek pra-peradilan upaya paksa dari upaya paksa tersebut. Apakah seperti argumentasi dari mereka yang bisa dicicil sepanjang hak-hak dari terdakwa itu terpenuhi? Apakah itu dijadikan satu paket ya dalam satu pokok perkara, sehingga ya satu kali kesempatan saja, sehingga kepastian hukum bisa dihadirkan di sidang pokok perkara yang kita tunggu bersama gitu ya kan. Ini akan menjadi jurisprudensi ya bagi kasus-kasus lain, bahkan kasus-kasus yang maha atau mega besar ya seperti korupsi, bagaimana nanti mereka bisa mengambil keuntungan dari proses perulangan semacam ini ya. Oleh karena itu kita bisa melihat ya, sebagai orang awam seperti saya, beban pengadilan dari pusat sampai daerah itu sangat tinggi kalau ini dibiarkan dan menjadi pola yang atau jurisprudensi yang bisa diikuti dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu ya, usaha kami adalah ya sedikit ini usaha kami untuk bangsa Indonesia untuk memastikan bahwa kepastian hukum itu harus nomor satu dulu. Jangan sampai terjadi batas waktu yang tidak unlimited, tidak limit gitu ya, tidak limited gitu, sehingga semua orang menjadi bimbang bagaimana proses hukum yang benar di Indonesia ini. Padahal kalau kita lihat di contoh negara maju seperti di Amerika, public hearing itu yang mengawali sidang sebenarnya itu cuma 1-2 kali sidang saja sudah langsung maju, kalau enggak ya mundur gitu. Jadi tidak berkali-kali seperti itu ya. Oke, gitu aja Bang dari perspektif saya, dan terkait dengan keilmuan saya ya di dalam ilmu komputer ya, prosedur hukum KUHP ini kan dikenal dengan algoritma. Kalau algoritmanya dirusak, maka ya semacam malware gitu dirusak, maka rusaklah semua sistem itu. Itu malware itu. Ya, tugasnya malware ya memang itu malicious software. Kalau algoritmanya dirusak, prosedurnya dirusak dalam hukum,
yaitu KUHAP-nya yang dirusak, maka ambruk semuanya. Ya. Ini penting guys, harus dukung nih langkah yang dilakukan oleh Bang Jahmada Girsang bersama tim serta Bang Rismon yang ingin menguji materi pasal yang sekarang dimanfaatkan celah hukumnya oleh Mas Roy Suryo dan Bu Tifa dan juga tim untuk mengulur-ngulur waktu persidangan perkara pokok alias selalu mengulang-ulang pra-peradilan sampai sekarang kan sudah calon-calon kelima kali nih sekarang ya, atau mungkin minggu depan sudah masuk sidang kelima kali Prapin, ya kan? Betul nggak? Waduh, sudah sangat parah nih guys ya. Ini Mas Roy.